perkenalkan nama saya Krisinda Merenta Stinjak, saya dari PR 4304. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai dua materi dari pembelajaran online yang saya terima, yaitu dari mata kuliah manajemen komunikasi. Materi yang pertama saya akan membahas manajemen konflik, dan materi kedua saya akan bahas budaya organisasi. Pembahasan yang pertama itu adalah tentang manajemen konflik. Manajemen konflik itu punya teori-teori utama dalam penyebab suatu konflik. Teorinya sendiri itu ada 6. Yang pertama ada teori kebutuhan manusia, teori hubungan masyarakat, teori negosiasi prinsip, teori identitas, teori kesalahpahaman antar budaya, dan teori transformasi konflik. Di sini aku akan jelasin satu-satu pengertian dari teori utama mengenai penyebab konflik. Teori kebutuhan manusia itu disebabkan karena kebutuhan dasar manusia, contohnya kayak sosial, fisik, ataupun mental, yang gak terpenuhi dalam suatu instansi atau perusahaan. Adapun pendekatannya yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi konflik tersebut atau menangani konflik seperti ini adalah mengupayakan bersama kebutuhan yang para karyawannya tidak terpenuhi, kemudian menghasilkan opsi untuk memenuhi kebutuhan itu. Yang kedua ada teori identitas, yaitu teori yang disebabkan oleh adanya rasa terancam terhadap identitas seseorang, ataupun merasa menderita di masa lalu yang tidak tuntas. Nah, pendekatan yang dilakukan itu berupa memfasilitasi atau berdialog antara pihak-pihak yang berkonflik, kemudian mengidentifikasi ancaman dan ketakutannya untuk membangun empati terhadap mereka yang mengalami konflik tersebut. Yang ketiga adalah teori hubungan masyarakat. Konflik ini terjadi karena adanya ketidakpercayaan ataupun permusuhan di antara kelompok. Dan pendekatan yang dilakukan juga bisa meningkatkan rasa saling pengertian antara satu sama lain melalui komunikasi, kemudian juga bisa saling menerima keberagaman antara satu dengan yang lain. Yang keempat ada teori kesalahpahaman antar budaya, yaitu konflik yang disebabkan karena kita merasa kurang cocok terhadap yang satu mulai dari cara komunikasi karena budaya yang berbeda. Pendekatan yang dilakukan untuk konflik ini biasanya adalah menambah pengetahuan kita terhadap budaya yang mereka punya, kemudian lebih mengatur diri kita bagaimana kita berkomunikasi yang baik dan tidak menimbulkan rasa sakit hati terhadap orang yang harus kita ajak berbicara seperti itu. Yang kelima adalah teori transformasi konflik, yaitu konflik yang disebabkan oleh masalah ketidaksetaraan atau ketidakadilan sebagai masalah sosial, budaya, dan ekonomi. Dan yang terakhir adalah teori negosiasi prinsip, yaitu teori yang disebabkan oleh posisi yang tidak sama ataupun adanya perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak yang berkaitan dengan konflik tersebut. Adapun pendekatan yang harus dilakukan dalam mengatasi konflik ini adalah membantu pihak yang terkena konflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan perasaan yang lain untuk berbagi masalah. Kemudian juga mencoba untuk bernegosiasi terhadap orang-orang yang mengalami konflik teori negosiasi prinsip ini, dan mencari solusi bagaimana konflik ini terselesaikan dan hasilnya akan menguntungkan semua pihak. Manajemen konflik ini memiliki tujuan. Di sini itu ada 3. Tujuan dari manajemen konflik itu yang pertama adalah mencegah dan mengurangi terjadinya gangguan terhadap anggota organisasi. Jadi di sini berfungsi untuk lebih kayak setiap anggota itu jadi lebih fokus kepada setiap visi dan misi dari perusahaan itu atau organisasi yang ada. Kemudian juga salah satu tujuannya adalah meningkatkan kreativitas karyawan atau anggota perusahaan untuk kedepannya melalui konflik yang ada.
Jadi diharapkan dengan konflik yang ada, setiap anggota itu bisa lebih mengembangkan kreativitas dalam membuat strategi pemasaran, membuat strategi tentang isu-isu yang harus diterima dari setiap divisi atau apapun kayak gitu. Kemudian adanya membangun rasa saling menghormati antara sesama anggota organisasi dan menghargai keberagaman. Adapun strategi manajemen konflik itu yang pertama ada pengenalan. Di tahap ini berfungsi untuk mengenali permasalahan yang terjadi, siapa yang terlibat konflik, bagaimana keadaan sekitar saat konflik terjadi. Kemudian informasi ini menjadi informasi awal untuk menyelidiki konflik kedepannya seperti apa. Kemudian ada diagnosis. Diagnosis ini adalah tahap kedua dalam strategi manajemen konflik, di mana di tahap ini kita harus menganalisis penyebab konflik itu untuk menerapkan metode yang benar ataupun telah teruji serta berfokus pada konflik yang telah terjadi. Kemudian ada yang ketiga, yaitu menyepakati solusi. Selanjutnya, organisasi bisa merumuskan solusi apa yang paling tepat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi tanpa adanya kerugian di salah satu pihak seperti itu. Kemudian ada pelaksanaan. Di pelaksanaan ini adalah proses di mana kesepakatan telah dibuat. Semua pihak terlibat dalam konflik harus menerima dan melaksanakan hasil dari kesepakatan mereka. Dan yang terakhir ada evaluasi. Di evaluasi ini adalah bagaimana kita menilai apakah pelaksanaan kesepakatan tersebut terjadi dan berjalan dengan baik atau tidak. Dengan melakukan evaluasi ini diharapkan setiap organisasi mampu melakukan pendekatan untuk konflik lain, untuk berpotensi meringankan konflik-konflik yang lain atau bahkan menghilangkan konflik-konflik yang lain seperti itu. Tingkatan manajemen konflik itu sendiri ada 6, yaitu konflik interpersonal yang pertama sebagai konflik yang dibilang konflik internal atau yang terjadi pada diri kita sendiri. Kemudian ada konflik interpersonal, yaitu konflik yang terjadi antar individu. Dan ada konflik intergroup yang yaitu konflik antar anggota dalam satu kelompok. Kemudian ada konflik intergroup, yaitu konflik yang terjadi antar kelompok. Dan konflik interorganisasi adalah konflik yang terjadi antar organisasi. Adapun teknik penyelesaian konflik yaitu yang pertama persuasi, kemudian rujuk, penarikan diri, pemecahan masalah terpadu, tawar-menawar, pemaksaan dan penekanan, intervensi, atau campur tangan pihak ketiga, seperti itu. Lanjut ke materi yang kedua mengenai budaya organisasi. Jadi budaya organisasi adalah salah satu peluang untuk membangun sumber daya manusia melalui perubahan sikap dan perilaku yang diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan tantangan yang harus dihadapi sekarang ataupun tantangan yang harus dihadapi di masa yang akan datang. Contohnya ada orang baru yang orang baru yang harus bagaimana dia diterima di suatu perusahaan atau suatu lingkungan tempat dia bekerja. Tentunya dia akan berusaha mempelajari hal-hal apa saja yang harus dilakukan di tempat itu. Contohnya seperti apa yang benar atau yang salah di tempat itu, apa yang seharusnya dilakukan oleh karyawan ataupun tidak, seperti itu. Dan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Budaya organisasi ini mendukung tujuan perusahaan. Sebaliknya, budaya organisasi yang adalah budaya organisasi yang kuat, dia akan mendukung suatu tujuan perusahaan, tetapi jika budaya organisasinya lemah, maka akan bertentangan dengan tujuan perusahaan dan mampu menghambat perusahaan tersebut. Salah satu ahli
yaitu Susanto mengatakan bahwa budaya organisasi itu adalah nilai yang menjadi pedoman sumber daya manusia untuk menghadapi permasalahan eksternal dan usaha penyesuaian ke dalam perusahaan, sehingga masing-masing anggota harus memahami nilai yang ada sebagaimana mereka bertingkah laku atau berperilaku. Adapun ciri-cirinya dari budaya organisasi yaitu adanya komitmen manajemen puncak atau kebanggaan di kalangan semua karyawan. Kemudian juga adanya komitmen untuk menghasilkan produk atau layanan yang unggul, keyakinan akan kepentingan ritual, upacara, ataupun pada pahlawan perusahaan. Kemudian adanya keyakinan akan terjadinya informasi mengenai kabar yang baik dan juga informasi mengenai kabar yang buruk. Kesadaran bahwa komunikasi ke atas lebih penting daripada komunikasi ke bawah. Fungsi budaya organisasi itu sendiri adalah untuk menguatkan apabila nilai-nilai, sikap, dan keperayaan bersama tersebut dipahami serta dianut dengan teguh dan dengan komitmen tinggi sehingga rasa kebersamaan dapat tercipta. Sebaliknya, budaya organisasi yang lemah akan dapat dilihat dari komitmen karyawan terhadap nilai kepercayaan atau sikap yang ada atau yang telah disepakati. Selanjutnya, mengenai simbol dari budaya organisasi. Kategori umumnya ada 3, yaitu melalui simbol fisik, simbol perilaku, dan juga simbol verbal. Yang pertama adalah simbol fisik. Kita dapat melihat tipe atau spesifiknya itu berupa seni, desain, logo, bangunan, dekorasi, pakaian, penampilan, ataupun benda material. Sedangkan dari simbol perilaku kita bisa lihat dari upacara, ritual, tradisi, penghargaan, kebiasaan, ataupun hukum. Kemudian dari simbol verbal kita bisa melihat dari lelucon, jargon, nama sebutan, penjelasan, kisah, mitos, ataupun sejarah. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan mengenai resum tentang 2 materi mata kuliah ini. Atas perhatiannya semua, saya ucapkan terima kasih.